Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina ya khairal anam. Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Salatu wassalamu alayka ya Nabiullah. Salatu wassalamu alayka ya Habiballah. Ya musyahadah ya muraqabah. ثبت اسمك بذاتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علومه في الدارين آمين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا فتاح يا رزاق يا عالم الغيب والشهادة اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم لو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري سهوا قضيت بردتي. Jikalau terlintas di dalam hatiku suatu kehendak yang lain daripadamu atas khotorku, jikalau dengan lupa sekalian pun niscaya aku hukumkan diriku murtad. Wah, bahaya kata-kata. Aku hukumkan diriku murtad. Lupa sesaat, khotor itu bisa diartikan sesuatu yang nyambung dengan Allah, sesuatu yang berhubungan dengan Allah, sesuatu yang tidak pernah lepas daripada hubungan akan sirnya kepada Allah. Khotor namanya. Jadi kata beliau, lau khatarat li fi siwaka iradatun ala khatirin sahwan qadaitu biraddati. Jikalau aku lupa akan sesuatu apapun, sesuatu itu berhubungan dengan Allah, maka aku hukumkan diriku ini adalah murtad. Murtad diriku jikalau sedetik pun lupa kepada Allah. Aku hukumkan murtad diriku apabila diriku ini lalai kepada Allah walaupun bidzarrah. Sekecil biji dzarrah pun jikalau aku lupa, maka aku hukumkan diriku murtad. Dan jadilah kalian kalimah-kalimah Tuhan itu, katanya sekira-kira lemah ma'rifatnya dan keimanannya. Telah berkata salah seorang daripada hukama ini apa maksudnya? Hukama orang yang menghukumkan, orang yang mempunyai hukum, orang yang ahli di bidang hukum, orang yang keadaan halnya sesuai dengan sunnah Rasulullah, baik perkataannya maupun melalui perbuatan. Jadi beliau itu mengatakan samra'atun ma'rifah ay iradatuka sifatillahi ta'ala thalatha khisal al-haya minallahi ta'ala wal hub fillah wal anasu billah. Hasil ma'rifah itu orang yang mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala, yaitu 3 perkara yang terpuji. Pertama, malu kepada Allah, yakni terkecuali henti daripada memperbuat maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu. Yang pertama malu memperbuat maksiat, malu mengatakan sesuatu yang tak sesuai, malu memperbuat sesuatu yang tak sesuai, malu.
malu berdosa kepada Allah, malu berbuat maksiat kepada Allah, malu mengucapkan kata-kata yang kotor kepada Allah, malu memandang sesuatu yang maksiat kepada Allah, malu menuju kepada sesuatu yang membuat kita lalai kepada Allah, malu duduk di tempat yang membuat kita itu bermaksiat kepada Allah, malu. Al-haya itu yang pertama. Yang pertama itu malu kepada Allah. Yang kedua apa? Wal hubbu fillah, mencintai Allah Ta'ala dengan melakukan barang yang diridhai Allah, mengutamakan ucapan atau sebutan yang dikasihi oleh Allah, dan mengutamakan menjelasi mengingat kepada Allah, cinta kepada Allah. Yang disebut cinta kepada Allah itu adalah seseorang ucapan ini tidak berkata kecuali ucapan yang berhubungan dengan hal-hal yang diridhai Allah. Menjelaskan sesuatu tidak mau dia kecuali yang menjelaskan sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah. Jadi yang dimaksud tadi murtad itu kalau kafir kan memisah diri. Kafir itu artinya memisah diri dari Allah, dari beriman kepada Allah, dari ihsan kepada Allah, dari menerima hukum-hukum Islamnya daripada Allah. Itu artinya kafir. Sedangkan murtad ini mendekati kekafiran. Murtad itu sombong dengan perkataannya. Murtad itu keluar daripada ajarannya, itu murtad namanya. Melebih-lebihkan sesuatu, meninggi-ninggikan pada dirinya, itu murtad namanya. Jadi kemurtadan seseorang itu kalau dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak mau. Seperti halnya buat apa sholat? Sholat tidak wajib lagi, itu murtad. Perkataannya itu murtad seseorang. Sholat tidak wajib lagi, puasa tidak wajib, zakat tidak wajib, haji tidak wajib. Ada perkataan seseorang seperti itu dihukumkan murtad. Hukum daripada hukum Allah dia remehkan, itu murtad hukumnya. Mengakui dirinya sesuatu yang besar, tinggi, agung, itu murtad pula. Kenapa? Memakai pakaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sesuatu apapun itu harus dihubungkan dengan Allah, disandarkan dengan Allah. Makanya para ulama-ulama kita itu mengajarkan kalau janji insya Allah datang, insya Allah akan hadir, insya Allah. Nah, itu menyandarkan sesuatunya kepada Allah. Kenapa? Dia takut dengan perkataannya tersebut dihukumkan murtad. Maksudnya di sini yang murtad itu pengakuannya, ya. Kesimpulannya itu pengakuan. Kalau aku mengakui sesuatu apapun itu tidak disandarkan kepada Allah, murtad. Perkataan siapa ini? Ammar bin As. Ammar bin As. Sayyidina Ammar bin As radhiyallahu anhu. Kalau ada kata-kata radhiyallahu anhu itu berarti beliau adalah sahabatnya Rasulullah. Sahabatnya Rasulullah. Ammar bin As. Abu Jahal namanya Ammar. Abu Jahal itu namanya, tapi bukan Ammarnya. Kalau Abu Jahal itu namanya Ammar bin Hisam. Kalau Ammar bin As ini adalah sahabatnya Rasulullah yang paling dekat. Bahkan Ammar bin As ini diriwayatkan beliau itu satu-satunya sahabat Rasulullah yang melihat tanda kenabian Rasulullah, khatamun nubuwahnya. Padahal beliau tidak pernah membukakan bajunya, tidak pernah memandang, tapi beliau dikasih sirnya Ammar bin As.
melihat di belakang Rasulullah itu ada tanda kenabian. Tanda kenabian Rasulullah itu segitiga, ya macam segitiga. Tapi di belakang di berikatnya Rasulullah tertulis yang di Ka'bah itu tulisan. Amr bin As ini adalah seseorang yang dekat dengan Rasulullah, yang mengetahui hukum-hukum secara sirnya daripada Rasulullah. Makanya perkataan-perkataan beliau, termasuk dari perkataan yang tidak memahaminya, yang akan tidak memahami perkataan-perkataan Amr bin As ini, kalau seseorang itu masih belum cukup syariatnya, tidak diperbolehkan. Jikalau terlintas di dalam hatiku sesuatu kehendak yang lain daripadamu atas motorku, jikalau dengan lupa sekalipun aku, niscaya aku hukumkan diriku ini murtad. Maksudnya pengakuan dirinya. Saya merasa ingat kepada Allah. Merasa ingat itu syirik. Merasa mempunyai ingat tanpa sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala itu syirik. Merasa dirinya puasa bisa sholat, puasa dirinya bisa puasa. Saya puasa. Kalau saya tadi yang mengakui saya puasa, saya disandarkan kepada dirinya itu syirik. Yang dimaksudkan saya bisa puasa, saya sudah sholat, saya sudah haji, itu disandarkan atas la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah. Kalau langsung mengakui bahwa dirinya kuasa melakukan sesuatu apapun, bahkan mengingat, kata beliau, mengakui dirinya ingat kepada Allah, aku hukumkan diriku ini murtad. Keluar. Kalau kafir itu memisah, kalau murtad ini keluar dari hukum Allah, keluar dari ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, keluar daripada keimanan, keluar daripada akidah, itu namanya murtad. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bahwa makhluk ini tiada sekali-kali mempunyai kehendak. Tiada mempunyai kehendak. Seandainya mempunyai kehendak pun itu kehendak daripada kehendaknya Allah, bukan kehendaknya makhluk. Kalau kehendaknya makhluk itu syirik, dihubungkan dengan nafsu. Jikalau sesuatu apapun itu berhubungan dengan nafsu, nafsu itu adalah diri. Diri kita ini penuh dengan nafsu. Makanya utamakanlah kehendak Allah daripada kehendak hawa nafsu. Kalau kehendak hawa nafsu kita turuti, itu yang dinamakan syirik. Bahkan beliau menghukumkan dirinya murtad, bukan hanya syirik, murtad. Hubungan itu selain daripada hubungan kepada Allah, mengingat selain daripada mengingat Allah, ingat tuh ini adalah ingatnya Allah. Maksudnya apa? Ingatnya Allah disandarkan. Kalau saya ini seandainya tidak ditolong oleh Allah, tidak dibantu oleh Allah, tidak ada kudrat dan iradatnya Allah, niscaya saya tidak mempunyai daya ingat. Nah, begitu maksudnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai kudrat dan iradat, mempunyai kehendak dan kuasa. Karena kehendak dan kekuasaan Allah lah, makanya saya bisa ingat. Nah, itu maksudnya. Yang dimaksud beliau adalah murtad kalau aku mengingat, kalau aku sholat. Ini kurang lebih daripada perkataan Ibnu Athaillah. Kalau saya sholat, saya taubat, tidak sholat lagi. Maksudnya apa? Pengakuannya sholatnya tetap jalan, sholatnya tetap jalan, pengakuannya ditiadakan, zikrullahnya tetap jalan, tapi pengakuannya ditiadakan. Ini yang dinamakan fana musnah sirna.
Kalau fana itu diri masih ada, masih belum ada fana. Kalau diri ini sudah diyakinkan, dihukumkan tiada, niscaya yang ada hanya kebesaran Allah, kasih sayangnya Allah, kemuliaannya Allah, kesuciannya Allah. Itu yang ada. Yang tiada siapa? Yang tiada kita. Kalau kita masih ada berbuat baik diakui oleh diri, itu yang dimaksud murtad, syirik, mengakui bahwa dirinya puasa, bisa berbuat baik, bisa berbuat hal-hal yang mulia. Kalau pengakuan pada diri sudah mengaku mulia, tidak disandarkan kepada Allah, itu murtad, syirik, kata beliau. Perkataan daripada Sayyid Omar bin As. Omar bin As sama Amar sama. Kata Rasulullah, kan kenapa Umar bin Khattab yang dipilih, tidak Ammar bin Hisham yang dipilih? Karena pada waktu itu yang terkemuka, yang dihargai, yang dihormati di masyarakat itu cuma dua, Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berdoa Rasulullah, ya Allah, masukkanlah Islam salah satu di antara dua Umar. Siapa? Umar bin Khattab, Ammar bin Hisham. Yang masuk Islam, yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalinya Umar bin Khattab. Makanya dalam hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah dituliskan, seandainya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada nabi di akhir zaman, maka Umar lah orangnya. Karena apa? Umar ibn Khattab itu langsung dipilih oleh Allah. Langsung dipilih oleh Allah dengan doanya Rasulullah. Masukkan Islam di antara dua Umar, Umar bin Khattab, Ammar bin Hisham. Ammar bin Hisham itu Abu Jahal. Menjadi erengnya Rasulullah. Tapi ereng, maksud ereng apa? Menjadi erengnya apa? Menjadi ereng, benih menjadi retak, menjadi ereng. Kira-kira sepopoh kan? Sepopoh pas sepopoh. Dia menjadi natu, menjadi erengnya. Amarina menjadi keringat tuh Amarinanya. Amarina tuh menjadi Mona Abu Lahab gasa pas perayaan nafas menjadi Rasulullah. Mona Abu Jahal gasa menjadi ereng sebelahnya dari pihak sepupu. Makanya kalau ada, makanya di perang-perang itu, di perang apa itu, ketika perang Rasulullah SAW kan di situ ada pendapat Sayyidah Aisyah, pendapat daripada Umar bin Khattab, pendapat daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terus kita pilih siapa? Pilih pendapat apa yang disunnahkan oleh Rasulullah. Pilih yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Ketika berdoa, masukkanlah di antara dua Umar ya Allah. Sekalinya yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala Umar bin Khattab. Ammar bin Hisham, pamannya Rasulullah, tidak dipilih. Berdoa Rasulullah, bahkan pernah berduaan naik unta dengan Rasulullah, tidak pula dapat hidayah karena disuruh pilih yang dua. Dipilih yang satu oleh Allah, Umar bin Khattab. Disitulah timbulnya hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya ada nabi di akhir zaman, maka Umar lah orangnya. Sampai segitunya Sayyidina Umar bin Khattab, perjuangannya terhadap agama, membelanya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa. Umar bin Khattab pernah suatu saat, Umar bin Khattab ini beliau Umar bin Khattab, anaknya itu datang, anaknya sekolah, diejek oleh teman-temannya. Anaknya khalifah bajunya bolong-bolong. Akhirnya lapor kepada ayahnya, kepada Umar bin Khattab. Ayah, tolong belikan saya pakaian, belikan saya baju. Kata teman-teman, masa kok anak khalifah bajunya bolong-bolong penuh dengan tampal? Akhirnya
Sayyidina Umar bin Khattab saking sayangnya kepada putranya tersebut, beliau datang ke Baitul Mal. Mutang. Sayyidina Umar bin Khattab, saya mau ngutang uang, tapi nanti saya bayar ketika saya dapat gaji. Kata Baitul Mal tadi yang menjaganya, kira-kira umurmu sampai enggak ke waktu kamu dapatkan gaji? Ya saya enggak yakin, cuma saking sayangnya saya ke putra saya ini, mau saya belikan baju. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab tersebut, Sayyidina Umar bin Khattab tidak jadi minjam. Karena apa? Besok saya belum yakin, kata beliau, saya mati besok. Utang belum terbayar, saya punya tanggung jawab kepada Allah. Begitu. Sampai baju-baju beliau ini compang-camping, bajunya penuh dengan tambalan. Itu salah satunya khalifah, pemimpin, tapi yang kesederhanaannya sungguh luar biasa. Beliau tidur tidak mau duduk yang ditutup, tidak mau. Di pelapah kurma beliau. Jadi kalau beliau berbaring tidur, bekas pelapah kurma ini masih membekas di pipi beliau. Kesederhanaan beliau luar biasa. Kenapa? Sesederhana itu, iman dan takwanya sekuat itu. Suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab ini pernah menjumpai Rasulullah SAW, datang ke rumahnya Rasulullah. Rumah Rasulullah ini sederhana. Nih kalau kita ini masih ada lantai. Kalau rumahnya Rasulullah ada mainan keturunan kasih. Kenapa aku lencak atas? Dia berbuka di bawah. Nah itu rumah Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab ini menangis. Ya Rasulullah, saya melihat raja-raja Romawi Persia, sungguh kehidupannya sangat mewah dan megah. Ketika pemimpinnya umat Islam, engkau sendiri ya Rasulullah, saya melihat rumah antum ini seperti ini, sungguh sangat sederhana. Tidak bisa hati saya melihat seperti ini ya Rasulullah. Jawaban Rasulullah apa? Mereka punya dunia, kita punya akhirat. Di situ Sayyidina Umar pas bisa tenang hati beliau, bisa tenang. Makanya kesederhanaan Sayyidina Umar bin Khattab, bajunya beliau itu, beliau lebih suka memakai baju yang sesederhana mungkin daripada yang mewah. Kenapa kata beliau? Kalau seseorang itu suka menggunakan sesuatu yang mewah terhadap duniawi, itu mewaris hatinya akan kotor, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau seseorang punya kemewahan, punya kemegahan, tidak mengotori hatinya, tidak apa-apa. Cuma kata Sayyidina Umar bin Khattab, kata beliau, orang yang suka bermegah-megah, bermewah-mewah, berenak-enak terhadap duniawi, itu akan mewaris hatinya kotor. Akan mewaris hatinya kotor. Nah, jadi sebagian para ulama itu berpendapat bahwasanya yang dikatakan ma'rifah, yang sebenar-benarnya ma'rifah kepada Allah itu mempunyai tiga. Yang pertama malu, yang kedua cinta, yang ketiga wal-anasulillah. Maksudnya apa? Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, berjumpa karena Allah, dekat karena Allah, jauh karena Allah, bukan karena yang lain. Yang tiga. Kalau ada yang tiga ini satu saja di antara yang tiga ini masuk di dalam diri kita, berarti kita sudah termasuk daripada orang-orang yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan hukum-hukumnya. Tapi di sini jangan sampai kalian pas bahasa betul tadi. Kan ada orang itu malu terhadap kebaikan, itu malu yang tidak baik. Yang disebut al-haya'u minallahi ta'ala di sini, malunya itu malu apabila berbuat sesuatu yang nista, yang kotor, malu. Kalau ke tempat-tempat yang baik, malu. Ingin belajar, malu. Ingin ke majelis, malu. Ingin berbuat baik, malu. Itu malu yang tercela. Jadi baik burung terus kaki malu semua, enggak.
malu ada batasannya, cinta ada batasannya, pertemuan ada batasannya, perpisahan ada batasannya. Jangan berpisah langsung musuh berat, enggak. Jika berpisah bisa membuat dia lebih dekat dengan Allah, bisa membuat kita lebih dekat dengan Allah, kenapa harus bersama? Akan tetapi jika kebersamaan itu bisa membuat kita lebih dekat takarrub kepada Allah, kenapa harus berpisah? Nah, macam itu. Kira-kira bisa dipahami ya. Maksudnya yang di sini yang dihukumkan murtad itu adalah pengakuan terhadap diri. Kalau mengakui dirinya ini bisa puasa, bisa mempunyai kudrat, iradat, bisa berbuat baik, bisa berbuat amal, bisa berbuat taat, itu yang dihukumkan murtad dan syirik. Sholatnya tetap jalan, pengakuannya yang dihilangkan. Puasanya tetap jalan, tapi pengakuan merasa dirinya mampu berpuasa itu yang dihilangkan. Haji tetap jalankan hajinya kalau punya, sertakan syarat dan rukunnya. Kalau mampu silakan, tapi pengakuan atas kemampuan kita itu dihilangkan. Kemampuannya Allah, kehendaknya Allah, kuasanya Allah. Jangan sandarkan pada nafsu, pada pengakuan diri. Kalau disandarkan pada pengakuan diri, itu yang disebut murtad dan syirik. Jangankan kejahatan, kebaikan pun murtad dan syirik. Akan tetapi kalau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang baik itu yang disebut sah. Itu yang disebut sah hukumnya. Ibarat orang berwudu itu sah wudunya, tidak batal lagi, tidak batal akidahnya, tidak batal keimanannya, tidak batal ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan ridho daripada Allah, ridho daripada kedua orang tua, ridho daripada guru-guru kita, mendapatkan syafaat daripada syafaatnya Rasulullah. Barakallahu fikum wa fi akhiri jami'atul. Kita berikan dulu. Sebelum wirid, tolong istighfar luar dalam, bertaubat luar dalam. Jangan hanya sekedar di lisan, tapi masukkan ke dalam sampai menembus kepada sir, biar nyambung kepada ruh. Kalau sudah nyambung kepada ruh, disitulah hubungannya yang tanpa pisah, tanpa jarak, jauh tak berjarak, dekat tak bersentuhan kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la illallah, la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Allah, 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 Allah,
Allah 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 Allahu 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 Allah Allah أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم صل على سيدنا محمد عرش ضوء تجليتك وكنه قوة تنجلتك الأجهاد وسر الأجهاد والفرد الجميع واليسر الواسع صلاة أشهد بها رياب الملكوت وأستجلي بها أرائس الجبروت وأستغفر بها ويوت الرحمة وتعرض بها إلى قوة رسول بها يا مذيع لحوي كل نسوت يا الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد نور على نور وهو رب العرش العظيم يا الله يا رسول الله يا أحمد يا محمد سلمنا بيسرك القديم لا موجود إلا نور محمد الحق وحكم بالله وجد بحق إلا الله نور محمد نور لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله لا إله إلا هو واحد لا إله إلا الله الله رب العزة ومحمد رب العالمين والإنسان كامل مكمل أحد الواحد بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ياسين سبحنا كافا يا عين صاد كفايتنا عالم عين سين كافي ميتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اللهم إني قد استودعتك علما ما علمتنيه فردده إلي عند احتياجي إليه
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على